Pemda Manokwari melanjutkan pembersihan gedung yang berdiri di area yang telah ditetapkan sebagai perpanjangan runway Bandara Rendani. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrong melaksanakan perjanjian kerja bersama dengan Universitas Papua. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka perluasan landasan dan area bandara, Senin pagi Pemda Manokwari melanjutkan pembersihan gedung yang berdiri kokoh di area yang telah ditetapkan sebagai perpanjangan runway Bandara Rendani. Pembersihan dan pengosongan lahan sebagai areal perpanjangan runway Bandara Udara Rendani Manokwari yang berlangsung Senin pagi melibatkan Badan Pertanahan Kabupaten Manokwari, UPBU Bandara Rendani, Dinas Pekerjaan Umum serta pihak keamanan TNI Polri dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari. Pembersihan sisa 9 gedung yang terdiri atas rumah warga, gereja serta ruko dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo pada kesempatan tersebut menyampaikan pembersihan lahan harus dilakukan karena pemerintah pusat telah mengalokasikan dana guna pembangunan perpanjangan runway Bandar Udara Manokwari. Yang kita lakukan hari ini oleh pemerintah Kabupaten Manokwari merupakan lanjutan dari kegiatan land clearing sebelumnya yang telah kita lakukan, memastikan bahwa kesiapan lahan untuk perpanjangan runway Bandara Rendani Manokwari siap. Tentu ini menjadi penting karena pemerintah pusat sudah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk perpanjangan runway ini dan kita dikejar oleh waktu. Ya. Terkait kendala di lapangan, jelas Bupati hak para pemilik rumah yang ikut digusur demi pembangunan telah diselesaikan melalui jalur hukum. Terkait kendala di lapangan, ya biasa, ya banyak, terutama pemilik objek tanah dan juga bangunan yang belum mau menerima pembayaran ganti rugi dari objek tanah maupun juga bangunan itu. Hak-hak mereka sudah kita konsinyasikan di pengadilan. Nah, sehingga kita pastikan bahwa setiap masyarakat yang memiliki objek tanah dan bangunan yang terdampak langsung dengan perpanjangan runway Bandara Udara Rendani tidak dirugikan. Ya. Kita pastikan tidak dirugikan dan kita juga mohon kesediaan mereka dan juga dukungan mereka untuk rela meninggalkan semua lahan tetapi juga bangunan yang mereka tempati sekarang sehingga itu bisa dibersihkan dan kita beri keleluasaan kepada Kementerian Perhubungan melalui Bandar Udara Rendani Manokwari, UPBU untuk bisa melanjutkan kegiatan pembangunan perpanjangan ini. Pengosongan lahan perpanjangan pembangunan runway Bandara Rendani Manokwari yang mulai dilakukan Senin pagi tadi dan akan dilakukan dalam waktu 1 minggu sehingga pembangunan dapat dilakukan secepatnya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, lanjutan pengosongan dan pembersihan lahan perpanjangan runway Bandara Rendani Manokwari yang berlangsung Senin pagi tadi sempat diwarnai pula aksi protes warga. Seperti inilah aksi protes yang dilakukan oleh warga di Jalan Esau Sesa yang harus mengosongkan rumah mereka guna pembangunan perpanjangan runway Bandara Rendani Manokwari. Mereka melakukan aksi protes tidak ingin mengosongkan rumah mereka karena menurut mereka Pemda Manokwari belum melakukan pembayaran ganti rugi secara lunas. Tidak sebatas protes saja, mereka juga bertemu langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari. Namun jelas Bupati, pembangunan harus dijalankan Pemda dalam melakukan pengosongan lahan telah memberikan waktu kepada warga selama 1 bulan dan juga Pemda tidak boleh memilih kasih dalam pembersihan lahan. Relakan dulu, ya. Relakan balik, saya kenal pun dah, ya. Kalau cuma bikin anda ini baru keren itu enggak. Iya. Iya.
Tidak bisa mau tunggu 1 bulan, tidak bisa. Hari ini dibersihkan, tidak bisa. Menyimpan barang juga hari ini sekarang kan karena kita membersihkan. Ini anggaran dari pusat sudah ini, kalau tidak kita rugi, kita tidak bisa dapat uang lagi untuk bangun bandara. Ya, jadi semua yang di sini sudah rela untuk meninggalkan itu. Jadi Bapak juga bantu, ya, bantu kita. Bantu Pemda untuk ini karena untuk bukan kepentingan satu orang. Semua masyarakat Manokwari ini, ya, diurus kemudian. Jadi itu dibersihkan dulu. Karena tidak bisa kita bongkar yang lain, Bapak punya dibiarkan, tidak bisa, tidak adil, begitu. Tidak adil. Setelah mendengar penjelasan dari Bupati, akhirnya warga pemilik rumah pun bersedia untuk rumahnya dibongkar. Sedangkan penyelesaian pembayaran yang telah diselesaikan melalui jalur hukum jelas Bupati kepada warga. Bupati juga meminta agar masyarakat harus ikut mendukung program pemerintah dalam melakukan pembangunan di Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Terima kasih. Ya. Ibu. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memastikan vaksin bagi anak usia 6-11 tahun cukup aman untuk digunakan dan telah mendapat rekomendasi dari Ikatan Dokter Ahli Anak Indonesia. Untuk wilayah Papua Barat, vaksin anak usia 6-11 tahun sudah mulai sejak minggu kemarin. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Otto Parorongan mengatakan pelaksanaan vaksin tersebut menggunakan jenis vaksin Sinovac dan memastikan bahwa vaksin yang digunakan aman bagi anak-anak yang sudah mendapat rekomendasi dari Ikatan Dokter Ahli Anak Indonesia dan izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Tentunya di lapangan vaksin ini sudah disosialisasikan juga kepada pihak sekolah dan orang tua untuk mendapat persetujuan vaksin bagi anak mereka. Kita sudah lihat bahwa vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun itu sudah dimulai dari minggu kemarin ya di wilayah Papua Barat. Dan saya kira vaksinnya cukup aman ya untuk anak usia 6-11 tahun kita menggunakan vaksin Sinovac atau CoronaVac. Saya kira demikian. Menurutnya, vaksin bagi anak usia 6-11 tahun sangat baik bagi kesehatan mereka, apalagi untuk kekebalan tubuh anak dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan penyakit menular lainnya. Ya, pihak sekolah juga sudah melakukan sosialisasi dari dinas, tetapi walaupun demikian, ya kita juga terus ya memberikan komunikasi ya lewat media, terutama dari teman-teman media ya, untuk membantu kita pemerintah dan melakukan sosialisasi ya kepada semua masyarakat kita. Pemerintah secara resmi telah melaksanakan vaksin untuk anak usia 6-11 tahun pada bulan Desember tahun 2021 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di awal tahun 2022, kasus konvensional seperti penipuan dan penggelapan masih menjadi kasus tertinggi, disusul dengan kasus KDRT maupun sejumlah kasus yang belum tuntas pada tahun 2021 kemarin. Demikian disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat, Kombes Pol Novia Jaya kepada TVRI di ruang kerjanya. Kombes Novia mengatakan, di awal tahun 2022, banyak kasus konvensional yang sedang ditangani pihaknya, mulai dari pengeroyokan, penipuan, penggelapan yang semuanya ada 14 kasus, termasuk kasus tunggakan di tahun 2021 lalu. Novia Jaya menyebutkan kasus yang belum ditangani Dirkrimum pada tahun lalu tetap akan dilanjutkan pada tahun 2022 sehingga tidak ada kasus yang tidak dapat diselesaikan anggotanya. Dapat saya jelaskan di sini bahwa di tahun 2022 ini kasus-kasus yang kita tangani banyaklah kasus-kasus yang konvensional. Kasus konvensional itu adalah kasus-kasus yang pengeroyokan, penipuan, penggelapan, gitu kan. Nah, itu yang banyak yang terjadi di sini, ada sekitar 14 kasus yang termasuk di tahun 2022 ini. Sementara kasus yang berhadapan dengan anak, ada 13 kasus yang sedang ditangani Dirkrimum, termasuk kasus KDRT 6 kasus,
Kemudian tindak pidana perdagangan orang 2 kasus, masing-masing dari kasus tersebut masih dalam penyidikan, terutama kasus perdagangan orang yang berkasnya segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri dalam waktu dekat. Kasus yang berhadapan dengan anak saja itu ada sebanyak 13 kasus itu. Kemudian terhadap KDRT, KDRT yang kita tangani ada 6 kasus. Kemudian tindak pidana perdagangan orang ada 2 kasus. Nah, inilah kaitannya kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Nah, mungkin lebih fokus ya nanti ada satu direktorat khusus yang akan menangani tentang perempuan dan anak. Itu mungkin harapan oleh Bapak Kapolri, nanti kita akan tindak lanjuti di Polda-Polda. Dirkrimum menjadi satu di antara tumpuan Polri, sebab itu jajaran yang berada di bawah masih harus ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Manokwari melalui pelaksana harian Sekda Manokwari Wanto meminta laporan harta kekayaan pejabat negara pegawai di lingkup Pemda Manokwari untuk segera dilaporkan sebelum tanggal jatuh tempo. Ketegasan Pemda Manokwari yang disampaikan melalui PLH Sekda Manokwari Wanto tersebut disampaikan pada apel gabungan yang berlangsung Senin pagi tadi di halaman kantor Bupati Manokwari. Apel gabungan yang dihadiri pimpinan OPD, asisten, staf ahli, dan perwakilan ASN PLH Sekda menyampaikan beberapa kewajiban sebagai aparatur sipil negara, salah satunya LHKPN, khususnya Eselon 3. Saya ingatkan kepada kita semua bahwa ada hak dan kewajiban. Kewajiban kita adalah melaporkan harta kekayaan kita, baik itu yang berasal dari penghasilan pegawai maupun ada tambahan dari istri atau suami yang kerja di luar pegawai negeri sipil dan lain-lain, artinya hibah dan lain-lain. Itu adalah KPN sampai dengan tanggal 31 Maret kalau tidak salah. Selain terkait LHKPN, pegawai yang wajib untuk dilaporkan, PLH Sekda juga mengajak para ASN untuk mengaktualisasikan diri sebagai aparatur sipil negara dengan selalu belajar. Bahwa kita harus lebih baik dari hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Intinya Bapak-bapak dan Ibu, mari kita berbuat. Saya dari awal sudah katakan, mari kita mengaktualisasikan diri. Belajar, dan belajar. Apel gabungan yang berlangsung pagi tadi merupakan apel kedua di tahun 2022. Masih terdapat beberapa OPD yang tidak hadir untuk mengikuti apel gabungan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Tambrau, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrau melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Universitas Papua untuk membuka program studi Diploma 3 Konservasi Sumber Daya Hutan. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tambrau dengan Fakultas Kehutanan Universitas Papua untuk membuka program studi Diploma 3 terkait konservasi sumber daya hutan yang dilaksanakan di ruang auditorium Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrau, Yosep Yesen, sebagai pihak pertama, dan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Joni Marwa, selaku pihak kedua, yang disaksikan langsung oleh Bupati Tambrau, Gabriel Asem.
Bupati Tambrau Gabriel Asem dalam sambutannya mengatakan, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tambrau secara perlahan dalam kurun waktu 10 tahun masa kepemimpinannya mengalami peningkatan dari angka 48,0 meningkat menjadi 53,40 lebih yang berkaitan dengan 3 indikator utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Lebih lanjut disampaikan dengan adanya perjanjian kerjasama, diharapkan kegiatan tersebut dapat berjalan terus dengan satu tujuan untuk meningkatkan generasi muda Tambrau ke depan yang lebih baik. Itu terhubung dari indeks pembangunan manusia yang kita start awal split dengan Kabupaten Manokwari, Sorong itu kita ada pada angka 48,00 ya. Nah, sekarang dia mulai merangkak naik ke 53,40 sekian ya. Jadi bagi saya itu ada progres. Memang kita mau tingkatkan IPM ini sulit sekali. Kita bisa MOU bersama, harapan saya agar supaya terus dari dinas di sini pendidikan, SDN 2 dan seterusnya. Ke depan kegiatan ini berkesinambungan terus, jalan terus, ya. Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan Joni Marwa dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya kelas program studi Diploma 3 Konservasi Sumber Daya Hutan akan difokuskan kepada anak-anak Papua atau anak asli Tambrau dengan komitmen pemerintah daerah Tambrau untuk menjaga wilayah masyarakat adat dan juga hutannya sangat sinkron dengan hadirnya program studi Diploma 3 Konservasi Sumber Daya Hutan. Konservasi, yang kedua memperkuat ekowisatanya, karena potensi ekowisatanya kuat. Memperkuat ekowisata itu berarti bukan hanya kemampuan teknis ekowisata, tapi juga bagaimana mempersiapkan ahli-ahli media yang punya kemampuan berbahasa Inggris untuk bisa menjadi guide lokal yang kemudian nanti akan berkualifikasi untuk memberikan informasi kepada turis yang datang ya, terutama turis-turis mancanegara, karena memang selama ini Tambrau dengan pariwisata Blue Wonder ini menjadi sesuatu yang sudah sangat terkenal sampai ke mancanegara. Selama ini sudah terlibat secara aktif berpartisipasi mendukung kerja-kerja pembangunan Kabupaten Tambrau sebagai kabupaten konservasi, dan juga masyarakat umum adat di Tambrau untuk mendorong dan membentuk Tambrau sebagai kabupaten konservasi. Kami sangat berterima kasih karena Pak Bupati dan pemerintah mempercayakan Fakultas untuk menjadi salah satu mitra pembangunan di Pemda Kabupaten Tambrau untuk mendukung kerja-kerja pembangunan. Untuk mendukung program studi Diploma 3 Konservasi Sumber Daya Hutan, pemerintah Kabupaten Tambrau menyiapkan anggaran sebesar 1,8 miliar dan juga bangunan tempat pelaksanaan proses perkuliahan. Sementara untuk proses perkuliahan direncanakan akan berjalan di bulan Agustus dan untuk standar minimal angkatan pertama sekitar 40 mahasiswa. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Wewowo atau undangan Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak kepada warga masyarakat di 17 distrik berhasil menghimpun dana sebesar 77 juta rupiah lebih guna menopang pelaksanaan musyawarah daerah ketiga LMA Kabupaten Fakfak yang akan berlangsung 27 sampai 28 Januari 2022. Hal tersebut disampaikan Willy Hegemor, Ketua Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah Ketiga LMA Kabupaten Fakfak kepada awak media. Willy mengatakan, Wewowo atau undangan adat yang dilaksanakan oleh LMA Fakfak menghimpun warga masyarakat Fakfak untuk menyumbang uang merupakan dari tradisi orang Fakfak menaruh harta atau dalam bahasa Fakfak Ihandin disebut tombor magi. Kehadiran warga tidak semata-mata untuk menyumbangkan sejumlah uang, akan tetapi juga dapat memberikan berbagai masukan guna pelaksanaan Musda 3 LMA tahun 2022. Kita adopsi dari budaya tombor magi ya. Itu budaya kami dan baku banduk ya kira-kira. Tapi sekaligus kita pakai momentum ini untuk sosialisasi rencana kegiatan daerah ketiga LMA.
Jadi dengan banyak sekali masyarakat yang datang, dari unsur masyarakat maupun pemerintah daerah bisa langsung mengetahui rencana kegiatan, tapi juga kita minta dukungan dari semua. Di saat yang sama, pemuda IKKSS Fakfak Muhammad Ilham Rusti mengapresiasi pelaksanaan Wewowo LMA Bagi atau undangan taruh harta untuk menopang Musda 3 LMA Kabupaten Fakfak. Selaku Ketua Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan di Kabupaten Fakfak, pada saat ini juga mengapresiasi dan berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk bersama-sama sesuai dengan adat sosial budaya leluhur di Tanah Bahami Sumatera ini, bagaimana melaksanakan Wewowo, dan juga ini merupakan identitas dari Kabupaten Fakfak dengan mengundang kami, menghadirkan kami, berarti keberadaan kami juga semoga bisa lebih bermanfaat untuk wilayah Bahamat lainnya. Demikian hal yang sama, Ketua Etnis Biak Mananwir Agustinus Weyai kepada TVRI menyampaikan apresiasinya kepada panitia yang mampu menghimpun seluruh warga etnis Nusantara untuk menopang jalannya Musda 3 LMA Kabupaten Fakfak melalui acara tradisi Fakfak yaitu taruh harta uang. Terima kasih. Saya dari etnis Biak Bina Musora Fakfak, kami menyampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami untuk menghadiri Mamagi yang kita laksanakan di hari ini. Harapan kami adalah semoga kegiatan yang dilakukan di hari ini dapat bermanfaat kepada kita dalam rangka mempersatukan masyarakat adat yang ada di wilayah Bahamata secara khusus, tapi juga semua masyarakat Nusantara dalam kaitannya untuk mempersatukan kita sebagai masyarakat di Republik Indonesia ini. Sesuai perkembangan zaman, cara-cara tradisi taruh harta digunakan juga untuk acara lain, diantaranya untuk menunjang biaya pembangunan prasarana umum, penunjang biaya pendidikan anak sekolah, atau kuliah bahkan wisuda di perguruan tinggi. Sesuai pantauan TVRI di lantai kegiatan berlangsung hingga jam 16.00 waktu Indonesia Timur. Panitia berhasil menghimpun dana sebesar 77 juta rupiah lebih. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.